Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika sebuah peristiwa yang menyedihkan kita alami, sebuah peristiwa yang menggetarkan hati, kita harus alami. Biasanya ada beberapa reaksi yang timbul. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan, mengapa saya harus mengalami hal ini? Yang kedua, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan tega mengizinkan saya mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini? Dalam Lukas pasal yang ke-11 digambarkan bahwa Allah Bapa diibaratkan seperti para bapa pada umumnya, para orang tua pada umumnya. Sebagai orang tua, kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang negatif kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita menginginkan roti, mereka pasti tidak akan pernah kita berikan ular. Ketika mereka menginginkan makanan, kita pasti tidak akan pernah memberikan mereka kalajengking. Karena ular dan kalajengking adalah binatang yang mematikan dan yang membinasakan serta membahayakan bagi anak-anak kita. Ketika kita mengalami peristiwa yang buruk, peristiwa yang menyedihkan terjadi atas kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, tokoh Abraham. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Iska sebagai korban, maka Abraham hari itu taat, mengikuti perintah Tuhan, karena dia mempunyai sebuah pemahaman bahwa Allah berotoritas atas setiap peristiwa dan kejadian dalam kehidupan dia. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, Tuhan mempunyai rencana dan maksud yang terbaik, yang indah. Meskipun saat itu Abraham belum mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan Allah atas kehidupannya. Yang kedua, tokoh yang kedua, kita belajar dari seorang Samson. Samson atau Simpson, ketika dia masih muda, ketika dia gagah, Tuhan anugerahkan kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi dengan kekuatan itu akhirnya dia menjadi orang yang sombong dan lupa akan panggilannya. Tuhan izinkan kekuatan itu diambil dan dia kehilangan segala sesuatunya. Tetapi ketika dia menjadi tontonan dan kehilangan segala sesuatunya, justru itulah dia mengalami sebuah persekutuan indah dengan Tuhan. Dia mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari itu Simpson mengerti panggilan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Dan hari itu, di hari terakhir dia memuliakan nama Tuhan atas setiap tindakannya. Maka pada hari ini, ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan, ketika hari ini kita mengalami sebuah peristiwa yang begitu menggetarkan hati, miliklah sebuah pemahaman bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang begitu luar biasa indah atas kehidupan saudara. Meskipun kita sampai saat ini tidak tahu apa rencana indah Tuhan atas kehidupan kita. Yang kedua, milikilah sebuah saat teduh, saat sendiri bersama dengan Tuhan. Mulai baca Alkitab lebih intens, mulai berdoa lebih intens, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Pada saat itulah izinkanlah Tuhan untuk berbicara pribadi lepas pribadi kepada saudara. Izinkan Tuhan menyatakan kehendak dalam kehidupan saudara. Saya yakin bahwa ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan akan menyatakan damai sejahtera, kekuatan serta penghiburan bagi saudara. Tetap semangat, jangan pernah kehilangan imanmu dalam menjalani aktivitas hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.